itulah sebabnya sementara ini teman-teman dari lembaga-lembaga konservasi juga ekspor itu mengusulkan agar ini perlu ada bantuan teknologi. Kalau enggak sulit. Jadi kita bisa mendapatkan data yang secara normal bisa bereproduksi. Ya itu. Jadi untuk yang tadi yang data saya sampaikan tentang gangguan patologis, kemudian kesulitan bibit bunting gitu kan. Nah, untuk kita melakukan research genetik atau konservasi spesies ini tidak hanya melulu melalui kawin alam antar individu. Sebetulnya dengan teknologi kita bisa menyelamatkan material genetik ini untuk menghasilkan individu baru without natural mapping. Menggunakan teknologi kita melakukan pembuahan di luar. Kalau di manusia itu terkenal dengan dari tamu. Halo Sobat Konservasi, kita jumpa lagi di Bincang Hutan Tropis TFCA Sumatera. Perkenalkan lagi, saya Samedi dan saya sudah bersama dengan tamu saya di sini, Bapak Dr. Muhammad Agil dari Institut Pertanian Bogor, FKH, Fakultas Kedokteran Hewan. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang cukup menarik tapi memang agak berat topiknya. Ini dalam rangka Hari Badak Sedunia. Kita akan mengupas apa yang ingin kita lakukan dengan pemanfaatan teknologi untuk membantu konservasi badak. Ya, karena teman-teman kita tahu populasi badak Sumatera ini sudah sedemikian rendah, kritis kata orang, dan kita memerlukan teknologi untuk membantu perkembangan biakan. Kita perkenalkan Pak Muhammad Agil dari Institut Pertanian Bogor. Apa kabar Pak Agil? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Samedi. Semoga kita tetap sehat dan selalu berada di dalam lindungan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Agil, siang sore hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang mungkin untuk teman-teman kita agak terlalu berat, tapi kita santai aja Pak ya. Pakai bahasa kita simpel. Pakai bahasa yang mudah dimengerti aja gitu ya. Pak Agil tentunya sudah malang melintang di dunia konservasi badak ini. Mungkin boleh diceritakan Pak pengalaman Bapak selama ini dengan badak, atau mulai kapan Bapak ini sudah berkecimpung dengan badak kayak gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Samedi. Ini kesempatan yang baik sekali kita berbicara tentang masalah konservasi badak. Ya, ini kan terkait dengan Hari Konservasi Badak Internasional, World Rhino Days, tanggal 22 September. 22 September. Nah, ini kalau tadi Pak Sabir menanyakan sejak kapan saya berkecimpung di dunia perbadakan, itu mulainya adalah by coincidence sebetulnya. Jadi tahun 1993 saya baru masuk jadi dosen di IPB. Zaman masih muda ya Pak? Oh, itu mungkin 15 kilo bedanya. 15 kilo bedanya. 15 kilogram atau 15 kilometer. Ya, tahun 93 itu saya dapat tawaran untuk sekolah ke Jerman. Nah, saat itu saya berpikir, karena yang ditanya adalah riset apa yang akan dilakukan. Nah, saya kebetulan saya kenal waktu dia masih mahasiswa itu dengan Dr. Marcel almarhum, kemudian Dr. Indra, Bu Direktur, yang waktu itu mereka berkecimpung di sudah mulai berkecimpung di konservasi badak waktu itu. Makanya itu pertama kali muncul kartu
bibit badak waktu itu, bergambar badak gitu kan. Nah pada saat itu saya ngobrol lagi dengan almarhum Dr. Nasir. Apa nih yang konservasi badak apa kayaknya susah gitu, karena tuh di Ragunan kan mereka ngikutin si dusun gua tuh, katanya sudah bunyi tapi beberapa bulan nggak beranak gitu kan. Apa masalahnya sih? Ya kita nggak tahu nih apa badak ini bersiklus atau enggak. Apa itu aja gue penelitiannya gitu kan. Nah saya buatlah satu tulisan proposal, alhamdulillah diterima. Nah, waktu itu si yang interview tanya, ini siapa yang membimbing dia di Jerman? Jadi saya nggak tahu siapa yang membimbing di Jerman. Ada nggak nih ahli badak di karena itu Universitas Göttingen kan? Ada nggak yang profesor yang akan bisa membimbing saya? Oh enggak, kalau ahli reproduksinya ada, gitu kan profesornya. Cuma sebenarnya nggak tahu. Tapi alhamdulillah waktu itu diloloskan, berangkat ke Jerman 93 tuh Pak Hamidi. Ya. Itu baru nikah tuh Pak. Saya baru nikah, baru Juni nikah, kemudian saya berangkat. 93 saya baru pulang dari Australia. Nah, sampai di Jerman, waktu ditanya lagi tuh bukan dari si profesor yang akan membimbing saya. Waduh, ini badak kita, saya ahlinya di reproduksi kambing, domba. Ya, tapi saya ini minatnya di sini. Memang Allah memberikan jalan sampai di sana. Si profesor ini rupanya dia punya kenalan dan membimbing bersama-sama itu dengan Profesor Kip Hodges. Nah itu Profesor Kip Hodges ini dosen di Fakultas Kedokteran Manusia di Universitas Göttingen, tapi dia juga kepala departemen biologi reproduksi di German Primate Center. Dan apakah dia di Free Primate dia bekerja di badak? Enggak. Setelah dia cerita, Profesor Kip Hodges dia justru awalnya badak katanya. Wah, karena kebetulan saya pulang, saya buat cari referensi, saya baru tahu bahwa itu adalah referensi sebetulnya yang pertama kali saya baca waktu di Indonesia, Kip Hodges. Dia itu adalah pada badak India, dia bekerja pada tahun awal 80-an, kemudian badak Afrika, badak kita. Ya, alhamdulillah saya ditemukan dengan seorang yang sudah bekerja pada reproduksi badak. Tapi waktu ketemu si Profesor Kip Hodges, dia tersenyum ketemu saya. Are you sure are you going to do research on Sumatera Lema? Ya, dia senyum berkata. Saya tidak paham apa maksud beliau itu. Dia tersenyum dan Oke. Nah, dan diskusilah apa yang akan saya lakukan. Karena itu informasi tentang reproduksi badak Sumatera itu zero, nol. Nah, itu 93. Nah, tapi kemudian saya mempelajari referensi bimbingannya beliau, gitu kan, tentang badak India dan badak hitam Afrika. Dan sampai pada satu titik akhirnya bilang, oke, kita coba. If you are lucky, go ahead, katanya gitu kan. Berarti ada kemungkinan saya nggak lulus. Nah, tapi ya alhamdulillah setelah merancang metode dan segala macam kita lakukan. Ya target juga nih, kalau nggak berarti saya nggak lulus, nggak akan berhasil. Itu dalam bidang reproduksi. Karena itulah untuk pendidikan di situ. Nah setelah singkat cerita, saya mengerjakan risetnya di sini di Indonesia, karena badak Sumatera kan waktu itu hanya ada di Malaysia, Indonesia dan di Cincinnati Zoo yang Amerika. Pulang sini bekerjalah dengan badak yang di Taman Safari. Singkat cerita kita pengamatan, ambil sampel dan segala macam. Pulang lagi ke Jerman, sampai di Jerman bekerjalah di lab. Nah, setelah bekerja di lab, kemudian satu hari mendapatkan hasil yang unpredicted.
Gitu. Apa itu Pak? Nah, ternyata setelah di situ dia setelah menemukan hasil, si profesor ketawa dia. You are lucky. Sebenarnya kenapa? Saya mengerjakan sampel darah ini itu adalah sejak saya bekerja di San Diego Zoo. Sejak tahun berapa ya? Itu berarti awal 80-an Pak, sama itu waktu barat rescue di yang Doom Rider itu dibawa ke sana kan, Amerika. Nah sampai di sana dia mengerjakan saat itu awal 80-an adalah semua teknologi adalah masih berfokus pada memeriksa hormon dari urin. Nah dia akan menemukan dari urin itu. Nah dari hasil penelitian saya temukan, kebetulan saya mengerjakan pertama itu dari feses. Ketemulah di feses sudah menemukan hormon itu dua-duanya, hormon estrogen dan hormon progesteron metabolitnya. Kemudian mengerjakan yang urin zong. Nah, hanya menemukan ada metabolit dari estrogen, progesteronnya hanya 0,6%. Kemudian baru dia ketawa. Bilang, bersyukur saya ketemu kamu. Jadi dia bilang beda dengan spesies lain kan? Iya, betul. Biasanya ada di urin, dia ada di feses. Itu jadi absolutely all the metabolites itu excreted into feces. Jadi bilang, ya waktu itu saya sampai jungkir balik mungkin nggak akan itu hanya 0,6% dibuang ke dalam urin, 99% darah di feces. Berarti dia di sini kan? Untung saya dari lulus ya. Saya pulang. Nah sejak itulah kemudian berkenalan dengan teman-teman dari Cincinnati Zoo, kemudian dari Malaysia. Jadi udah karena jumlah badak ini sudah waktu itu juga sudah sedikit ya, di apalagi yang di captivity itu. Jadi kita berkomunikasi terus dan saling tukar informasi lah. Gitu. Nah sejak itulah terus pulang lagi ke Indonesia 95 dan saya mendapatkan dan nanti melanjutkan ini karena itu kan inovasi itu temuan baru gitu ya pada bulan ini disampaikan ke International Renal Foundation, ya udah go on, we give new funding gitu, tambahan lagi. Lanjut dari 95 kembali ke Indonesia, ambil lagi sampel terus sampai keterusan dan 98 kan kemudian dipindah semuanya ke SRS Ambas dan itu mendapatkan akses kepada individu yang lebih banyak, itu adalah si dusun dari Ragunan, kemudian Bina dari Taman Safari dan jantan dari Inggris waktu itu. Ternyata kebun binatang itu bukan merupakan environment yang cocok ya buat reproduksi badak gitu. Ya sebetulnya problem yang utama adalah karena pada saat itu tahun 80-an 90 orang belum tahu tentang masalah behavior dan fisiologi gitu kan. Ternyata strategi digestif atau pencernaan badak ini totally different dengan ruminansia yang lain atau herbivore yang bukan ruminansia dia mengatasi dengan herbivore yang lain. Dia kan absolute browser. Dan ya sejak saya melakukan penelitian itu dari mulai 98 itu sudah mulai di Ambas mengambil sampel-sampel di sana. Kebetulan ada beberapa mahasiswa yang tertarik untuk penelitian anak S1. Ya udah, cobalah lihat sampel apa tentang pakan. Dan amazing itu adalah new finding saat itu mahasiswa S1 kami Pak Haryadi. Dia menganalisis dari the the highest palatability yang tingkat palatabilitasnya tinggi pakannya itu adalah mengandung anti nutrisi. Not expected. Gitu kan. Dan nanti kalau secara visual sama kalau ada anti nutrisi berarti itu adalah kerugian karena dia akan mengikat keberatan. Tidak disukai dia, mestinya tidak disukai. Mestinya tidak disukai. Tapi pada badak itu adalah yang palatabilitasnya tinggi. Nah barulah
belakangan itu kasus kematian badak, terutama badak Afrika dan juga badak Sumatera yang berhasil berkembang di Amerika juga kan akhirnya pada itu mati karena memakan itu, bukan karena mendapatkan pakan yang tidak cocok. Okay. Jadi problemnya utama pada badak Afrika dan badak Sumatera itu mirip ya, badak-badak spesies badak untuk badak Afrika, badak Sumatera itu behavior untuk makannya itu karena badak kita kan dia browser juga, kemudian badak Sumatera juga browser, dan pertama kali ditemukan kasus pada badak Afrika itu adalah kasus hemosiderosis, yaitu adalah overload zat besi di dalam tubuh. Hampir sebagian besar kematian dari badak Afrika di kebun binatang itu adalah hemosiderosis. Dan kemudian ditemukan pada badak Sumatera itu kasus yang sama, gitu kan. Dan beberapa yang mati di Malaysia juga di Tenggara itu mengandung overload itu juga. Nah, rupanya temuan mahasiswa S1 saya ini itu kemudian menjadi temuan bahwa sangat monumental gitu. Ya. Jadi anak S1 gitu kan, hanya tadinya mungkin iseng gitu kan, penelitian, karena saya mengerjakan penelitian di UNABAS, menemukan bahwa itu adalah deskripsinya saya simpan terus, karena itu saya membayangkan mahasiswa S1 gitu kan, dia dengan ketekunannya menemukan bahwa di dalam pakan-pakan yang sangat disukai oleh badak itu mengandung tanin, kemudian folic acid, saponin, dan itu secara normal dalam artian kondisi pencernaan dia akan mengikat clotting. Nah, itulah yang rupanya menyelamatkan badak-badak kita yang ada di Indonesia. Dia mendapatkan pakan-pakan yang mengandung zat-zat yang seperti itu. Jadi dari reproduksi nyambung mana-mana. Ya, nanti kita ngobrol lagi mengenai itu Pak. Kalau kita ngobrolin itu mungkin nggak akan selesai. Yeah. Mungkin kita balik lagi ke topik ini Pak. Ini kondisi badak Sumatera itu kan memang menurut expert, menurut penelitian itu kan memang sudah berada dalam kondisi yang kritis. Sementara ada beberapa tulisan-tulisan yang menyebutkan kurang dari 100 ekor di seluruh Sumatera gitu ya. Dan itu hanya ada di Loser dan Lampung. Nah, kata orang ini juga mirip dengan kondisi di Malaysia 20-25 tahun yang lalu. Ya. Itu betul kayak gitu ya? Ya. Seperti apa sebenarnya kondisi populasi di badak Sumatera ini? Jadi tahun 20 tahun yang lalu itu adalah kita worry dengan populasi di Peninsular Malaya, gitu kan? Karena saat 20 tahun yang lalu itu di Peninsular beranggapan bahwa populasi masih cukup banyak. Gitu. Justru di Peninsular ya? Iya, waktu itu Peninsular di Sabah belum walaupun sudah ada, gitu kan? Tapi yang kalau di Peninsular itu termasuk kantong badak tadi. Nah di Sabah, di Malaysia, di Borneo juga sebetulnya ada ditemukan. Tapi itu yang fokus yang besar itu adalah di Peninsular, termasuk SRS-nya juga waktu itu ada di Sungai Dusun. Nah itu saya sudah banyak terlibat dan komunikasi dengan beberapa expert badak, termasuk almarhum Pak Widodo, kemudian almarhum Pak Niko Ansrin gitu kan, kemudian Tombus dari Amerika, ARF. Nah itu kondisi di sana dari RPU-nya mengatakan bahwa populasi itu masih cukup, gitu. Tetapi pada saat kemudian mencari badak yang dicari, badaknya itu sulit ditemukan, gitu. Nah kemudian akhirnya kalau tidak salah itu 2000 berapa itu Peninsular itu 2014 kalau tidak salah, itu kan dia
punah, habis punah. Habis jalan. Dan waktu itu tinggal ada di Sungai Dusun. Ada kalau nggak salah ada 5 ekor di Sungai Dusun itu yang ditangkap dulu ya. Yang ditangkap dulu. Program penangkapan. 80-an. Ya, 80-an. Itu kan program breeding di situ di Sungai Dusun. Nah, jalan 2014 kalau tidak salah itu dinyatakan declare punah jalan tinggal di Sungai Dusun. Nah, tapi kemudian Sabah yaitu adalah di daerahnya itu apa ya? Nama ini tempatnya Sepilok. Nah, itu di Sepilok ada juga semacam kayak itu KSRS di sana untuk badak-badak yang ditangkap gitu kan. Waktu itu di alam sudah habis, tinggal yang di Sabah itu di alam masih ada, kemudian di Sabah juga ada. Nah, tapi kemudian yang di Malaysia yang di SRS itu tahun 2007 kalau tidak salah. Itu kan rencananya kan ada pertukaran tuh. Karena di sini kan dari 98 badak yang di SRS dengan program jantan 1, betina 2 sudah kawin itu beberapa kali kan tidak berhasil. Sampai dengan 2002 itu kita akan menukar atau pinjam 1 jantan dari Malaysia itu. Itu sudah diskusi yang terkoordinat dan jalan di Sungai Dusun. Tapi by accident tiba-tiba tahun 2015 atau saya lupa tahunnya, dalam 2 bulan 5 badak itu mati semua di Sungai Dusun. Yang di Peninsula itu. Itu wipe out 5 ekor itu dikarenakan infeksi dari dari bakteri waktu itu dan juga dari parasit. Tinggal di Sabah. Nah, Sabah juga sama lagi pada saat awal-awal tahun 2000-an itu masih beranggapan bahwa di Sabah juga masih suku di alam. Walaupun waktu itu ada beberapa individu yang sudah ada di SRS yang kan dari tanah itu. Nah, kemudian tahun 2015 kalau tidak salah 2015. Nah, itu mereka juga sudah akhirnya menganggap bahwa di alam sudah, karena mereka sudah tidak menemukan badak. Terakhir badak yang ditangkap di alam itu ada 5 di Sabah itu. Tahun berapa itu? Saya lupa sampai di tahunnya. Saya paling susah ngingetin angka. Ngingetin angka itu paling susah. Nah, itulah yang terakhir ditangkap, yang kemudian disimpan di Sepilok. Iya betul. Enggak, kemudian dipindah. Kalau nggak salah itu Sepiloknya kan jadi area ini untuk ekoturism. Itu dipindah ke yang terakhir ini. Ya, saya lupa. Dan akhirnya tahun 2018 itu semua mati. Nah, tahun sekarang ini di Indonesia, itulah ceritanya hampir dikatakan hampir sama dengan 20 tahun yang lalu, mirip dengan di Malaysia. Gitu. Karena apa? Tahun 2017 ada yang KRKS. Iya. Ya, KRKS itu kan dianggap hilang punah. Berarti kan baru beberapa tahun yang lalu dinyatakan resmi itu KRKS. Nah, ini balik lagi ke situ sebelum kita melanjutkan ke isu teknologi. Ini kan masalah populasi kecil kemudian dikaitkan dengan keragaman genetiknya gitu ya, dan ini mungkin sudah berada di bottleneck population. Betul. Nah, ini mudah-mudahan ini tidak jadi saya nggak tahu doom population dan sebagainya gitu. Itu Pak Adil dari sisi saintifik ini seperti apa sebenarnya kondisi populasinya ini juga populasi. Betul. Jadi saya ingat kan 2015 itu kan ada workshop tentang PDA, Population Heredity Analysis.
untuk badak Indonesia. Saya 2015 itu sudah mempresentasikan tentang kondisi data dari badak-badak yang diselamatkan, direscue dari badak-badak yang dulu, badak-badak yang terisolasi. Ya. Ternyata temuannya itu adalah lebih dari 70% individu badak ini itu satu mengalami perkembangan patologis pada organ reproduksinya, ditemukanlah kista, ditemukanlah tumor. Ya, alhamdulillah di Indonesia baru Rosa kan yang kita menemukan adanya leiomyoma tumor pada uterus, tapi itu ukurannya kecil karena cuma 3 cm. Tapi di Malaysia itu sampai boleh dikatakan beberapa individu yang mengalami tumor ini itu kejadian bleeding akibat perdarahan karena tumor itu udah kejadian yang rutin gitu kan. Dan untuk individu yang sehat, yang katanya sehat nih, yang katanya siklusnya kelihatan dengan USG bolak-balik dia bersiklus segala macam, kawin beberapa puluh kali itu nggak jadi sampai akhirnya mereka mati semua juga nggak ada, sampai ada yang nggak terjadi. Dan kalau kita melihat dari sejarah rescue dari tahun 80 yang ditangkap sampai dengan sekarang 40 tahun lebih, itu hanya 5 individu yang berhasil dilahirkan dari badak-badak ini yang dikategori. Itu karena, dan itu baru kita ketahui adalah di mungkin 10-15 tahun terakhir kejadian-kejadian ini. Gitu. Itu saya mau mempresentasikan ini itu 2015 sudah saya presentasikan dan saya publikasikan di 2020 tentang kasus ini gitu. Jadi artinya bahwa individu badak-badak yang ada di captivity itu yang berasal dari badak yang dum atau terisolasi itu resiko mengalami gangguan itu sangat tinggi sekali. Ya, permasalahannya ini berlipat ya. Satu, populasinya kecil, yang kedua dari populasi yang kecil itu bahkan tidak semuanya itu sehat secara reproduksi ya, secara visual ya. Gitu. Sehingga ini akan menyebabkan kemampuan dia untuk berkembang biak itu semakin kecil. Ya, propagation prosesnya menjadi sangat rendah sekali. Dan ya sebetulnya dari sisi sains keilmuan ini sudah bisa dijelaskan dengan gamblang Pak Sami. Misalnya kenapa kok bisa pada betina-betina yang dum atau terisolasi itu kemudian ditemukan adanya kista dan tumor itu? Ya pada human itu sudah merupakan satu kejadian. Ibu-ibu ataupun para gadis yang sudah masa puber, kemudian dia lama tidak pernah hamil, maka itu kan mengalami resiko untuk terjadinya pembentukan kista, kemudian tumor di organ reproduksi, terutama di dalam uterusnya. Itu kalau kita melihat dari aspek probability, kenapa mereka itu kosong lama tidak berhenti, karena mereka fokusnya kan kecil. Ya, kecil dalam isolasi dan areanya luas. Nah, kemudian akses untuk mereka bertemu, kan badan ini kan siklus reproduksinya, siklus sexualnya kan 20-24 hari. Breeding behaviornya itu kan tiap bulan 20-24 hari dia akan kembali estrus. Kalau dia terbentuk dia akan estrus lagi. Jadi secara fisiologis dia akan memproduksi hormon estrogen yang terus menerus tanpa ada waktu tanpa dihamilin dan tanpa ada waktu jeda dia bunting. Ini kan Allah itu menciptakan makhluk ini kan sudah dengan keragaman dan sudah dengan aturan yang sangat holistik, dan jadi memang itu harus dijalani oleh makhluk hidup itu, bahwa dia harus perempuan itu ataupun female itu harus ada proses hamil, dan itulah yang akan menjadikan siklus dari reproduksi itu akan berjalan dengan baik terus gitu kan. Nah pada saat itu disturb, dia sepanjang waktu hidupnya dia tidak badak ini tidak hamil,
Nah itulah mengakibatkan terjadinya ada ketidakseimbangan hormonal di dalam tubuh yang itu menginduksi kemungkinan terjadinya itu. Itu pada populasi yang terisolasi ya. Bahkan pada populasi yang tidak terisolasi pun behavior atau sifat badak dalam hal kawin ini itu kan siklusnya itu kan beda dengan spesies lain ya Pak. Ya pada beberapa misalnya pada gajah itu 15 minggu siklusnya. Itu kan jadi kemungkinan bertemu walaupun dalam porsi yang kecil kemudian dalam area yang besar masih ada mungkin. Badak ini kan cuma 20 hari, 24 hari. Jadi pada saat si betina sedang estrus, jantannya jauh ada di mana? Nah, nggak akan ketemu. Hanya dalam 15 hari dia mengalami ovulasi. Dalam 20 hari itu siklus estrus, kemudian ovulasi atau estrusnya kan hanya 24 jam, maksimal 48 jam itu hanya 24 jam. Jadi pada saat itu kalau dia nggak ketemu ya sudah selesai. Bisa diovulasi ataupun tidak ovulasi, tapi itu yang mengakibatkan kemudian istilah di dalam fisiologi itu kan harus ada waktu resting proses di dalam sel-sel ini. Kalau dia pun hamil dan dia kan mengalami proses yang berbeda, kemudian nanti siklus itu kembali lagi ke normal. Nah ini menjadi satu hal itu yang siklusnya 20 hari. Ya siklusnya 20 hari. Ini yang jadi merupakan early effect. Kalau dari sisi populasi ini adalah early effect. Jadi individu itu tidak bisa bertemu dengan jantan atau sulit bertemu karena jumlahnya sedikit gitu kan. Kemudian arealnya sangat luas, jadi itu menjadi salah satu concern juga mereka untuk bisa berkembang biak dengan normal. Jadi seperti di BBS, kalau misalnya ternyata area sekitar ratus ribu hektar, kemudian badaknya cuma bisa 10 saja. Nah itu juga walaupun masih 10 atau 15, makanya viable population kan pada badak dianggapnya 15. Tapi yang salah itu adalah 15 ini orang mikirnya adalah semua badak. Padahal itu adalah 15 itu adalah individu yang mampu bereproduksi. Ya, dan kita nggak tahu juga seks rasionya. Nah, betul. Yang tadi berapa? Berapa ya? Kalau di badak itu kan rasionya harusnya ada satu jantan itu bisa overlap dengan 3-4 betina gitu kan. Jadi kalau misalnya dengan rasio jantan betina kalau populasi badak itu 50-50 50-50 itu berarti udah nggak sehat. Gitu. Itulah sebabnya sementara ini teman-teman dari lembaga-lembaga konservasi juga expert itu mengusulkan agar ini perlu ada bantuan teknologi. Kalau enggak sulit untuk kita bisa mendapatkan badak yang secara normal bisa bereproduksi. Ya itu. Jadi untuk dari tadi yang data saya sampaikan tentang kegangguan patologis, kemudian kesulitan biak bunting gitu kan. Nah, untuk kita melakukan reserve genetik ataupun konservasi spesies ini tidak hanya melulu melalui kawin alam antar individu. Sebetulnya dengan teknologi kita bisa menyelamatkan material genetik ini untuk menghasilkan individu baru without natural mating. Menggunakan teknologi kita melakukan pembuahan di luar. Kalau di manusia itu terkenal dengan bayi tabung. Dan itu sekarang sudah jadi business as usual pada manusia. Kasus-kasus yang memang ibu yang sulit untuk hamil dengan perkawinan normal gitu kan. Nah Allah menciptakan teknologi ini untuk semua kan. Makanya kita harus juga sekarang berpikir bahwa timely
Timely untuk kita juga mulai memanfaatkan ini untuk spesies-spesies yang terancam punah. If not, kalau enggak, we cannot do anything, we cannot preserve any animal genetic resource dari spesies ini. Dan pada saat individu ini semuanya punah, we don't have anything. Gitu kan? Ada pengalaman dari spesies lain sebelum kita menggunakannya pada badak gitu. Teknologi kayak gini gitu, Pak. Sebetulnya Pak Hamid kita tidak perlu cerita pada spesies yang lain. Pada badak itu sendiri, badak contoh yang baru terjadi nih, punahnya badak Northern African White Rhino yang hanya 3 ekor, yang 2 betina 1 jantan, itu kan sekarang sudah habis, yang di Kenya itu habis semua kan. Tetapi karena mereka sudah mengaplikasikan teknologi ini sejak beberapa tahun yang lalu, mungkin 5 sampai 10 tahun yang lalu, mereka sudah memulai ini. Pada saat kepunahan kemarin, ini kan baru nih yang 2 ekor betina yang mati. Sebelumnya kan tahun yang lalu yang jantannya, dan terakhir kemarin tahun ini tuh yang betina yang juga mati. Mereka masih although we don't have any single individu ini di alam maupun di captivity maupun mereka punya, tapi mereka bisa mengatakan bahwa we still have Northern African White Rhino. Kenapa? Karena mereka punya 9 embrio yang tersimpan dengan baik. Punya materi. Bukan hanya genetik, ini udah embrio, sudah utuh ya, individu utuh. Betul. Which is kalau ini kemudian ditransfer ke resipien pada White Rhino yang short kan banyak. Kalau kemudian mendapatkan surrogate mother, ya, atau ibu pinjamnya itu yang mampu bunting dengan embrio ini, they will have another new baby of Northern African White Rhino. Gitu. Kondisi sekarang seperti apa untuk di Northern White Rhino? Northern White Rhino itu habis kan? Iya, di alam habis, tapi dengan penggunaan teknologi. Maksud saya apakah sudah mulai menghasilkan atau baru mereka sudah punya embrio? Sudah punya. Sudah ditanam di surrogate mother belum. Karena yang terakhir itu yang dikerjakan bulan kalau tidak salah kalau April Mei tahun ini, itu mereka baru menghasilkan embrio baru dari 9 itu ada yang hasil dihasilkan yang terakhir baru kemarin sebelum si betinanya itu mati semua. Mereka panen dulu, kemudian dibuahi dengan sperma jantannya yang dulu, gitu kan. Tuh, amazing kan? Jantannya udah nggak ada, tapi kemudian bisa menghasilkan embrio karena mereka punya stok sperma yang bagus dan sperma yang bagus. Kemudian berhasil mendapatkan embrio baru. Nah, which is itu another step, gitu kan. Next stepnya adalah mereka harus menyiapkan surrogate mothernya, ibu pinjamnya, nah, kemudian tinggal ditanam. Nah, itu kalau pada domestic animal, pada sapi itu sudah biasa ya. bisnis usual. Nah, ini saya yakin bahwa pada spesies yang lain pun itu akan terjadi. Dan kalau kita tidak mulai sekarang, ya mudah-mudahan kita tidak terlambat. Seperti yang dialami oleh teman-teman di Malaysia, pada saat mereka kehilangan 3 yang punah, mereka belum sempat mendapatkan embrionya. Kalau pada domestic animals itu berapa persen keberhasilannya, Pak? Kalau untuk embrio transfer itu di antara range 20 sampai dengan 40%. Bahkan ada yang kemarin reportnya sampai dengan 50% untuk embrio transfernya. Gitu. Jadi ya untuk badak ini berarti memang harus explore betul, gitu kan. Perlu banyak stok. Nah, punya stok embrio, telur sperma ya, atau sudah jadi embrio ya. gitu ya. Kalau saya sih mengharapkan kita punya stok, karena yang paling aman itu adalah cryopreserve untuk embrio. Yang tahan lama itu adalah kita membukukan sperma dan berikan embrio.
karena untuk pembukuan secara telur itu masih fragile, jadi keberhasilannya masih sangat rendah sekali. Jadi kalau kita mendapatkan secara telur, the best way is to fertilize egg as soon as possible. Pak Agil, tolong dielaborasi sedikit mengenai teknologi ini. Apa tadi Pak Agil menyampaikan ada cryopreservation gitu, dan sampai pada embryo transfer itu seperti apa mungkin? Jadi gini, ini mungkin kalau di kedokteran Indonesia sudah biasa cerita umum lah. Ibu-ibu datang ke klinik, kemudian diambil sel telurnya, kemudian si bapaknya disuruh mengkoleksi spermanya atau gimana. Nah kalau pada bakat mau nggak mau, kita nggak bisa bilang berarti lu masturbasi dong, gitu kan? Itu spermanya nggak mungkin. Gitu. Kemudian jadi manusia pun untuk mendapatkan sel telur itu need spesifik proses untuk itu. Nah jadi prinsipnya adalah ini ya kaitan dengan kenapa ART ini adalah satu teknologi yang di dalamnya salah satunya adalah biobank. Karena untuk aplikasi ART itu assisted reproductive technology atau bahasa Indonesianya teknologi reproduksi berbantu. Jadi butuh bantuan gitu loh untuk aplikasi teknologi. Karena sulit tadi. Ya. Nah, jadi yang modal utamanya itu adalah stok sperma. Karena any kind of teknologi yang kita pakai butuhnya adalah sperma. Gitu. Kalau kita tidak punya sperma yang available stok, pada saat kita dapat sel telur mau pakai sperma bisa pakai sperma saya. Nanti jantan penting sekali. Dan nah itu jadi yang disebut cryopreservasi itu adalah pembekuan, penyimpanan beku material genetik. Itu adalah salah satunya adalah gamet. Gamet itu kan ya sel telur, kemudian sperma. Nah kalau sperma itu teknologi sudah berkembang karena perkembangan tentang masalah inseminasi buatan itu dari tahun di kerajaan di Arab ya waktu itu. Kuda awalnya itu kan menggunakan diinseminasi bayi accident, tiba-tiba mereka menjalan berhasil. Nah, tapi untuk di domestik itu sejak tahun 70-an itu sudah berkembang sampai sekarang. Itu sudah merupakan bisnis yang utama di dalam propagasi untuk sapi. Nah, pada satwa liar itu menjadi satu kekuatan kita untuk mengembangkan teknologi ke depan. Itu adalah dengan melakukan cryopreservasi pembekuan sperma, karena ini bisa tahan lama, bisa kita gunakan at any time, kapanpun gitu kan. Setelah ini kita bekukan dengan teknologi yang tepat gitu kan. Karena untuk tiap spesies yang berbeda juga kita butuh menggunakan metode bagaimana membekukannya, kemudian extender yang kita gunakan atau si buffernya yang kita gunakan seperti apa. Nah itu tricky lah, itu masing-masing punya metode. Nah, as soon as we get the technology method untuk membekukan itu udah aman. Nah sekarang kemudian gimana nih sel telurnya? Kan sperma yang kita punya pada beberapa spesies belum tentu itu adalah layak untuk diinseminasikan. Karena untuk inseminasi buatan dengan dengan teknik inseminasi yang konvensional menggunakan tangan kita masukkan, tidak menggunakan lidah, itu butuh konsentrasi sperma jutaan. Karena prosesnya kan dia dimasukkannya kan hanya sampai di cervix. Perjalanan sperma sampai ke tempat pembuahan itu makan waktu dan perjuangan dan banyak yang mati gitu. Yang ujung-ujungnya dari sekian jutaan itu pada sapi misalnya itu adalah 25 juta. Yang sampai ke tuba Fallopi untuk membuat itu hanya 100. Dan itu hampir tidak mungkin pada badak ya. Nah, karena badak dari data yang kita punya dari sperma yang bisa dikoleksi itu rata-rata konsentrasinya itu rendah, kemudian juga abnormalitasnya tinggi. Itu kan ada persyaratan untuk masalah ini. Sehingga
kita harus memilih. Kalau memang kita kebetulan nanti misalnya kita menampung spermanya bagus, ya mungkin dari setengah quality. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya we have to go on with another choice. Bayi tabung tadi. Nah itu misalnya contohnya adalah dengan bayi tabung. Nah, bayi tabung juga teknologi kan macam-macam. Ada yang disebut dengan IVF, in vitro fertilisasi. Jadi dibuahi sel telur di cawan Petri, biar mereka bekerja sendiri ngebuahin gitu kan. Tapi itu butuh sperma yang banyak, minimal 100. Gitu. Nah kalau kita masih tidak punya 100 ini kan harusnya yang high quality, yang bergeraknya kayak ini Formula 1 gitu. Kalau dia utak sirkuler itu nggak bisa membuahi. Gitu. Bisa 90 km per jam di tikungan. Nah ini yang kayak gini kita harus berpikirnya adalah komprehensif dan holistik untuk memilih teknologi. Jangan kemudian saya mau kawin alam saja, nggak apa-apa, silakan. Orang dia siklusnya tiap 20 hari kok mau kawin alam silakan aja. Tetapi untuk mempersiapkan kita memiliki material genetik yang in the long term we can use to produce another baby, ya, dengan yang disimpan dengan pembukuan tersebut, itu harus kita mulai. Sehingga kemudian pada saat contoh yang paling ekstrim kan gini Pak, individu A gitu kan mati. Kemudian kalau kita tidak pernah menyimpan material genetiknya, biasanya nggak punya lagi udah. Tapi dengan teknologi yang tadi saya ceritakan, diseminasi buatan, kemudian endotransfer, kemudian IVF, dan yang berikutnya adalah ICSI, intracytoplasmic sperm injection. Lebih canggih lagi. Itu lebih canggih lagi. Kenapa? Karena yang membuahi kita. Di lab itu kan satu sel telur, kita pilih sperma, misalnya spermanya jelek nih, kita pilih yang paling bagus di antara yang jelek itu, kita suntikan ke sel telurnya, jadilah yang ini. Bisa satu-satu. Kalau normal tadi harus 100 ekor satu gitu kan. Ini ya kan semuanya juga kita harus melihat kepada strategi si Maha Pencipta ya. Allah itu menciptakan semuanya udah regulated betul gitu. Ya, jadi kita memang harus mencoba ke arah situ. Berarti kalau ICSI itu berarti apa? Berarti kita sudah mengarah kepada pembuahan di uterotubal junction, di tubal Golgi, tempat memang pembuahan. Di situ memang hanya tinggal yang berhasil hanya satu gitu. Kalau yang normal gitu. Jadi itu teknik berikutnya. Nah, teknik yang lain yang juga sekarang menjadi generasi terakhir daripada teknologi reproduksi berbantu ini, itu adalah sebetulnya ceritanya udah lama, itu cloning. Nah, cloning itu kan terkenal kan dulu yang domba gitu kan. Nah, sekarang pada satwa liar itu sudah mulai diaplikasikan pada spesies yang lain. Bahkan itu menjadi pilihan untuk treatment juga pada individu yang mengalami kelainan segala macam, itu bisa direkonstruksi dengan teknik cloning ini, itu menjadi menghasilkan keturunan yang bagus. Nah, cuman kalau tadi inseminasi buatan, transfer embrio, kemudian IVF dan ICSI itu adalah mengawinkan jantan dan betina, karena harus ada sel telur dan harus ada sperma. Jadi itu adalah dari dua turunan genetik yang berbeda. XY. Jadi X-nya itu adalah genetik yang si jantan, ya Y-nya adalah genetik dari si betina. Nah, kalau yang terakhir ini adalah somatic nuclear somatic cell nuclear transfer, SNCT. Itu adalah bahasa gampangnya adalah cloning. Nah, kalau cloning ini nggak butuh sperma dan satu, nggak perlu ada dua-duanya. Yang penting ada sel. Ada sel. Sel bagus dari satu individu, dan sebetulnya relatif ini karena yang diambil nggak perlu dari mana-mana, Pak. Dari kulit itu fibroblast, jaringan fibroblast itu bisa diambil dan bisa diinduksi kemudian menjadi stem cell.
Tapi syaratnya harus hidup, itu sel hidup ya masih. Ya harus sel hidup, dan sel hidup itu digunakan menjadi induced pluripotent stem cell. Gampangnya kalau bahasa Indonesia sel punca. Sel punca yang dihasilkan dari jaringan satu individu yang manapun gitu kan. Nah cuman endpointnya kalau dengan stem cell ataupun cloning ini itu akan jadi individu sama dengan asalnya gitu. Kalau aslinya nggak bagus juga nanti ya individu berikutnya ya akan sama gitu. Nah jadi untuk cloning ini tetap bisa kita jadikan sebagai preserve genetic in case we cannot produce anything, misalnya kita mengusahakan sel telur ataupun sperma yang berhasil, ya alternatif terakhir adalah dengan ini, gitu kan. Makanya kenapa di dalam biobank itu kita tidak hanya berpikir menyimpan sperma, tidak berpikir menyimpan hanya embrio, tapi any kind of genetic material yang bisa kita induksi kemudian menjadi stem cell itu adalah juga bagian yang harus kita preserve. Nah itulah cerita panjangnya sampai ke cloning. Nah, untuk menjaga kalau ini punah, kita masih punya cadangan untuk bisa kita hidupkan lagi. Iya, betul. Yang penting kalau misalnya kemudian dengan kalau yang tadi dari ide sampai dengan iksikan kita masih mudah untuk menginginkan setelah ada sel telur dan sperma ya udah jadi gitu. Nah kalau udah cloning ini maka kita harus karena kalau cloningnya stem cellnya kan anytime bisa kita koleksi kan, bisa kita produksi. Nah tapi kemudian untuk menjadi individu maka kita butuh cangkang sel telur. Nah itu dari mana Pak? Nah itu harus diambil dari betina gitu. Nah jadi kalau nanti yang betina-betina yang ada itu sudah tidak bisa kawin, kemudian juga hanya bisa diinduksi kemudian mendapatkan satu sel telur saja, itu bisa diambil sel telurnya, cuma tidak bisa di-preserve di sel telur. Jadi harus pada saat dapat sel telur diambil nukleusnya, intinya dari si betina ini. Nah itu kan baru haploid 1N, kromosomnya baru setengah kan. Nah itu kalau dibiarkan ya mati dia dan nggak akan bisa berkembang menjadi embrio. Nah pada saat itu diambil kemudian diisi dengan stem cell ini, induced pluripotent, masukin ke dalam, maka dia sama dengan seperti terjadi fertilisasi di situ. Yang kemudian dia akan berkembang menjadi embrio baru. Nah, itu jadi ceritanya itulah. Jadi kalau ART ini nggak bisa kita mengatakan saya mengerjakan ini enggak. Jadi harus kita berbicara adalah salah satu pada saat kita bekerja semua any kind of genetic material kita preserve, kemudian kita olah dan hasilnya kita simpan dalam biobank yang kalau dalam teorinya kan bisa ratusan tahun selama ini masih dipelihara dengan baik gitu kan. Itulah untuk masa depan gitu. Jadi jangan sampai nanti kemudian pada saat punah segala macam kemudian anak cucu kita padahal dia pintar jago ilmunya segala macam teknologi mereka nggak bisa loh kita nggak punya apa-apa. Bisa kira itu di situ pentingnya biobank ya betul. Jadi bank untuk menyimpan plasma nutfah gitu ya, dari mulai sel, embrio, kemudian sampai kepada induced pluripotent stem cell. Oke, itu teknologi yang available sekarang ini. Kalau dari penggunaan teknologi itu seperti apa? Kita sebagai bangsa, mungkin teman-teman saintis, lembaga-lembaga konservasi, pemerintah gitu. Ini untuk menggunakan ini sudah sampai ke tahap apa? Kalau untuk domestic animal itu kan mulai kita mengembangkan ART di Indonesia itu dari awal tahun 70-an dan along the period sampai sekarang itu
itu bisa berkembang itu adalah karena adanya international networking. Di negara yang sudah maju, yang punya ilmunya, punya teknologinya, nah itu bekerja sama dengan para ekspor di Indonesia. Dan sekarang seperti bisa disimpulkan, udah bisnis as usual, kita menjalan sendiri, semua orang Indonesia semua. Kemudian embryo transfer, sekarang udah bisa berjalan semua. Tapi at the beginning ini kita butuh mempelajari, butuh menguasai teknologi, butuh menguasai peralatan-peralatan yang customized. Gitu kan. Nah kalau kita dengan alat customized tapi kita tidak pernah megang dan tidak pernah mencoba dan tidak pernah mengetahui gimana kita akan membentuk itu. Gitu kan. Sejauh mana kita siap, Pak? Nah kalau dari sisi ilmunya atau tenaga ahlinya, human resource-nya itu saya yakin di Indonesia tetapi apa namanya istilahnya introduksi teknologinya itu, introduksi teknologinya, kemudian untuk mendapatkan pengalaman kan nggak mungkin tiba-tiba kita jadi. Masalahnya kalau untuk pengembangan robot, pengembangan apa namanya ilmu pakan dan segala macam mau rusak nggak ada masalah. Ini berhubungan dengan makhluk hidup. Jadi untuk pengembangan teknologi ini dalam tahap awal ini itu adalah kita butuh kolaborasi internasional, terutama para ekspor yang memang sudah reguler, sudah continue mereka melakukan tindakan ini yang multi spesies. Sekarang di dunia udah bukan hanya pada kanide, karnivora dan segala macam sudah banyak yang melakukan gitu kan. Nah dalam hal ini ya kita butuh untuk kerjasama. Tapi bukan kemudian kita jadi kacung. Ini yang sering salah pada saat kita bekerja sama. Kemudian kita hanya jadi kacung, hanya nonton, hanya ikut bawa nentengin alatnya segala macam. Ya harus kita dalam kerjasama ini dengan perjanjian di awal bahwa you will give your technology experience to us, dan itu yang akan kita kembangkan lebih lanjut dan bisa mandiri. Tapi satu hal lagi yang menjadi penting itu adalah kesiapan peralatan. Nah, kalau itu peralatan, kalau dari sisi policy ini, Mas, Pak, pemerintah dan juga mungkin kesiapan kita di sini gimana? Ya. Dari polisi pemerintah kalau untuk domestic animal sudah jalan, sudah pernah kerjasama, kemudian pengembangan teknologi nasional itu sudah bertahun-tahun sudah jalan mereka seolah sebagai sekarang sudah menjadi industri lah. Nah, untuk satwa liar ini beruntung IFC Sumatera itu mengawali dengan mengusulkan untuk menyusun rencana aksi darurat Barat Sumatera tahun 2019. Nah di situ sudah ada statement bahwa ya karena itu kan latar belakangnya karena critical point population pada Barat Sumatera ini, dan salah satunya adalah itu aplikasi ART dan BIP. Itu sudah muncul di situ, dan dari situ kemudian Bu Direktur KKH, karena dia juga dokter hewan, menugaskan para ahli untuk menyusun roadmap untuk ART dan BIP ini. Artinya dari sisi political will-nya itu sudah ada in place gitu. Ya, insya Allah Ibu Menteri juga sudah terinformasikan ini Pak Dirjen dari Bu Direktur tentang rencana ini, karena some point bahwa kapasitas kemampuan kita menguasai ART dan BIP ini itu akan sangat bermanfaat sebagai diplomasi konservasi kita. Oke, itu dari sisi policy. Tapi sekarang di sisi pelaksanaan sendiri, ini ada IPB, ada ekspor, ada mungkin ada perguruan tinggi lain, mungkin ada lembaga riset yang lain. Itu seperti apa kesiapannya?
Pak Agil untuk menjalankan ini? Ya, yang pertama terkait dengan BioBank dulu ya. Sama ini yang simpel ya, kita ingin mengambil material genetik kemudian kita simpan dan segala macam. Itu sebetulnya di LIPI kan sudah ada tuh seed center ya. Iya. Tapi untuk sampahnya belum ada. Betul. Nah sebetulnya saya mengharapkan bahwa LIPI pun mulailah mungkin dengan IPB kerjasama kita mengembangkan ini untuk ke depan gitu kan. Hanya memang kalau biobank standing alone sebagai biobank we cannot do anything gitu. Jadi harus segera ataupun didampingi dengan kemauan willing kita untuk mengembangkan teknologinya juga. Kalau tidak ya percuma, dia akan jadi frozen museum gitu kan. Material genetik hanya di situ. Kalau kita juga mulai mengembangkan kita sendiri hands on dengan teknologinya, maka itu akan bermanfaat. Nah ini kalau dari SDM di Indonesia kita punya ahlinya gitu, banyak. Ahli bayi tabung itu dokter hewan loh. Bayi tabung manusia itu dokter hewan yang biasa ngawin-ngawinin si sperma dengan sel telur itu. Expertnya adalah siapa itu? Boleh di Profesor Arief Budiono, kolega saya di Fakultas Kedokteran. Ya. Mungkin nanti suatu saat bisa diundang juga di dalam podcast untuk cerita tentang teknologi ini. Nah itu menarik. Beliau lulusan Jepang dan beliau adalah orang yang pertama yang mengerjakan chimera pada ternak. Itu juga sama sebagai advanced reproductive technology. Nah, beliau pernah ke Indonesia dan mereka ditangkap oleh teman-teman di dokter manusia karena dia punya keahlian untuk bermain dengan sel-sel ini gitu. Dan beliau sudah hasilnya itu sudah ribuan anak itu dari tangan beliau. Nah, ini kenapa kita tidak mulai dengan spesies yang terancam punah? Bersyukur keahliannya sudah bisa dimanfaatkan untuk manusia. Ya, gitu. Sekarang let's go back to our fitrah sebagai dokter hewan. Iya. Nah ini terakhir Pak. Gitu. Tadi IPB siapa ya dari sisi manusia. Kalau kita misalnya punya dana sedikit untuk membackup atau mensupport teknologi itu gimana Pak Agil? IPB bisa siap untuk itu atau gimana? Ya. Jadi ya alhamdulillah pada saat kita mendapat tantangan dari Ibu Direktur untuk menyusun roadmap itu, kita diskusikan dengan rekan-rekan di Fakultas Kedokteran Hewan, kemudian juga sampai kita melaporkan ke Pak Rektor. Pak Rektor, ya udah kalau memang ada yang kita share gitu kan, kalau ada yang bisa mendanai untuk membangun lab ART ini itu mahal sekali, gitu kan, mahal. Jadi kalau kita mengajukan anggaran dari perguruan tinggi untuk pengembangan dari Bapena segala macam itu tidak akan selesai gitu. Periode satu gitu. Jadi memang harus kita bisa membangun satu lab yang at least tidak sempurna, walaupun tidak sempurna tapi lengkap. Kita bisa mengerjakan dari A sampai mungkin tidak sampai Z gitu kan, tapi sampai Y atau sampai W gitu kan. Nah kita sudah bisa bergerak di situ dan Pak Rektor IPB sudah menyatakan kalau IPB diberikan tanggung jawab untuk itu, maka IPB juga akan kontribusi. Maka beliau mengatakan ya kita bangunlah pusat ART dan biobank di IPB gitu kan. Jadi dari kalau tadi Pak Samedi mengatakan kalau ada anggaran atau dana, yang kita utamakan ada alat-alat dulu gitu kan. Kalau bangunan kan gampang tadi dengan ada ruangan yang bisa dialokasikan, kita sementara numpang di situ, yang penting bisa kerja, alat itu terjamin aman. Kemudian di Indonesia kan yang penting kan listrik nih. Kemudian kualitas air. Nah, selama itu bisa
dibangun. Insya Allah untuk teknologinya kita bisa. Tapi yaitu sebagai seorang vet atau hewan, saya sendiri kadang-kadang kita lupa bahwa dokter hewan itu secara profesi itu adalah sangat tergantung kepada kapasitas keilmuan, kemudian hands on dengan teknologinya, dan juga experience. Nah, maka kita mengundang expert dari luar yang memang sudah punya pengalaman dan kapasitas untuk itu bekerja sama dengan kita untuk kita dapat teknologinya, untuk dapat kita dapatkan experience dia. Dan yang paling penting adalah kalau dokter hewan kan kerjanya dengan multi spesies nih, dan setiap spesies punya karakter reproduksi yang berbeda-beda dan itu butuh alat-alat yang berbeda-beda. Nah, kalau dengan kerjasama dengan mereka para ahli yang sudah bekerja multi spesies, kemampuannya sudah ada di situ, maka kita bisa banyak menggali ilmu dan teknologinya yang bisa kita untuk menghidupkan lab yang akan kita bangun ini. Itu menjadi kata kuncinya. Yang penting adalah dignity nasional NKRI ini harus ada. Jadi kalau kita mengajak kerjasama dengan tenaga ahli asing, ya hanya mereka sebagai tenaga yang akan mensupport kita untuk membangun teknologi itu di sini. At the end itu adalah kita yang akan mengerjakan ini. Kalau bila 1 tahun 2 tahun ya wajar kita belajar kan, gitu. Tapi yang penting adalah at any program yang akan kita kembangkan, leadernya itu adalah kita, bukan mereka yang menentukan. Gue mau melakukan ini, enggak. Kita diskusi dengan mereka, kita punya ini. Apa yang bisa kita lihat? Nah, ini yang harus kita kembangkan. Kita sudah berada di point at no return. Ya, betul. Sudah point at no return. Nah, jadi kita sebagai informasi, TFC Sumatera itu merupakan satu program di mana pengalihan utang pemerintah Indonesia kepada pemerintah Amerika itu berdasarkan perjanjian bilateral. Ya sudah, nggak usahlah itu uang dikembalikan, harusnya dikembalikan ke Amerika, dipakai saja untuk kegiatan konservasi di Indonesia, terutama kita karena bicara TFC Sumatera, yaitu di Sumatera, dan kebetulan pada Badak Sumatera. Memang oversight committee kita itu setuju untuk mendanai ART ini, walaupun uang yang di earmark, yang dicadangkan itu tidak terlalu banyak. Mudah-mudahan dengan apa yang kita usahakan ini bisa membangun fondasi paling tidak gitu ya, fondasi untuk kita membangun satu teknologi yang jauh lebih canggih untuk dalam tanda kutip memproduksi bayi-bayi badak, karena badak ini secara normal di populasinya, di lapangannya itu kita anggap tidak mampu untuk melakukan reproduksi sendiri gitu. Sehingga kita bantu dengan assisted reproductive technology ini ya, termasuk di dalamnya biobank dan sebagainya yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Agil. Pak Agil, saya kira mungkin kita sudah berada di akhir acara ini. Tidak terasa kita memang ngomongin masalah kayak gini itu sangat bisa panjang lebar, dan kita harapkan apa yang kita sampaikan, yang kita bicarakan pada kali ini itu bermanfaat untuk teman-teman. Mudah-mudahan bisa diterima ya. Ini kadang-kadang ada istilah-istilah yang sulit untuk diterima awam gitu ya. Kan mudah-mudahan nanti bisa langsung dikontak Pak Agil ya, kalau ada sesuatu yang kurang jelas gitu ya. Teman-teman, sahabat konservasi, saya kira sampai di sini perbincangan kita dengan Dr. Muhammad Agil. Saya mungkin satu Pak, tapi sebelum baik, silakan. Jadi gini, untuk aplikasi pengembangan dan aplikasi ART budaya yang di
di Indonesia khususnya berbentuk satwa liar. Ini kita akan bisa jaga tadi mengatakan FAIPB. Kalau tanya, oh ya betul bisa lain gitu kan. Nah, tapi satwanya kan dari pemerintah. Iya. Gitu. Belong to government. Walaupun itu ada di LK maupun ada di mana itu adalah belong to government. Tetap pemerintah yang harus menjadi yang lead sebagai komandannya itu adalah pemerintah. Kami juga support dari sisi teknologinya. Kemudian yang kedua adalah para pelaku konservasi di lapangan seperti misalnya yang mengelola SRS Waikambas, kemudian yang di LK pembinaan dan segala macam, itu adalah para pihak yang juga sangat penting di sini. Dan juga yang akan kita bangun di Loser, kemudian juga di Waikambas itu mereka justru pada at the end, pada saat pelaksanaan ART, mereka akan menjadi pelaku utama pada saat kegiatan di lapangan itu. Untuk misalnya untuk panen salah telur. Nah, kami orang dari perguruan tinggi, boleh kita punya ilmunya, boleh kita punya kapasitas melakukan, kita juga belajar, tetapi sebagai pelaku utama di lapangan itu adalah kami harapkan adalah para dokter hewan yang di kebun binatang atau kemudian di lapangan sebagai stasiun satelit itu, itulah yang mereka harus terlibat betul dalam program ini. Terutama adalah hands on dengan teknik yang akan dilakukan. Mereka adalah sebagai garda utamanya. Kami belajar boleh, karena tugas kita sebagai dosen untuk mengajar kasih ilmu kan. Kalau kita tidak punya kesempatan untuk mencoba melakukan segala macam, nah gimana kita bisa cerita kepada mahasiswa memberikan pengkayaan gitu kan, terhadap ilmu yang kami berikan kepada para mahasiswa. Tetapi di dalam kegiatan, nah ini harusnya merupakan kolaboratif. Bukan kemudian, wah kenapa labnya di IPB kemudian kami nggak dapat lab juga nih. Itu kita berbicaranya adalah bahwa untuk ART ini itu adalah satu kesatuan di mana di dalam pekerjaan yang masing-masing punya fungsi dan kapasitas untuk mengerjakan di masing-masing ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Itulah ART ini tidak hanya untuk badak, walaupun kita sementara ini kita spesifik untuk badak, tapi ke depan itu juga bisa untuk spesies-spesies lain, bahkan mungkin juga untuk spesies domestik yang punya perilaku yang mirip dengan badak, yang sulit untuk direproduksi. Saya kira itu Pak Agil, terima kasih banyak.